Teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pasar uang dan juga pasar modal. Nah, muncul di era modern saat ini, muncul ada yang namanya pasar uang dan juga pasar modal. Nah, itu tidak terlepas dari ketika kita lihat perusahaan-perusahaan besar, itu tentunya modalnya ketika semakin berkembang itu akan semakin besar. Nah, tentunya ketika hanya berasal dari keuntungan, maka itu tidak akan berputar, tidak akan menjadi lebih besar. Karena prinsip uang itu adalah ketika semakin diputar, itu akan semakin membesar. Ya. Sama halnya ketika kita melihat dari pertumbuhan ekonomi, itu bukan seberapa besar yang dihasilkan oleh negara atau berapa omsetnya, tetapi adalah seberapa besar nilai pertumbuhannya. Jadi bukan hanya, oh ini perusahaan ini punya contohnya 271 triliun. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi yang disukai oleh investor itu adalah perusahaan kecil yang akan berkembang 100%, 200%, 300%, bahkan mencapai 500% atau 1000%. Apakah ada perusahaan yang seperti itu? Nah, jawabannya ada. Ketika itu sudah mencapai 15 atau 20 tahun ke depan. Nah, karena ketika pertumbuhannya konsisten, di angka katakan ketika di awal-awal perkembangan itu pasti di atas 100% per tahun. Ya, atau 50% per tahun. Ya, lebih ke seperti itu. Maka akan muncul yang namanya pasar uang. Nah, di mana pasar uang itu adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jadi, kalau pasar uang dan pasar modal itu sama. Perbedaannya adalah jangka waktu. Kalau pasar uang itu dibutuhkan jangka waktunya itu relatif lebih cepat. Sedangkan pasar modal itu lebih ke jangka panjang ya ke depan. Nah, mana di antara perusahaan yang dipilih ketika perusahaan itu baru berdiri? Jawabannya adalah di pasar uang. Kenapa demikian? Karena pertumbuhannya itu tadi saya bilang adalah 100%, 200%, bahkan mencapai 300% di awal-awal berdirinya. Tetapi ketika kita lebih berpikir untuk investasi di jangka panjang, maka kita akan memilih pasar modal. Ya, jadi investasi itu tergantung dari tujuannya. Ingin menikmati di awal tahun, maksudnya di jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, tergantung investasi dan juga besaran modal. Maka ketika kita memilih di pasar modal, maka kita akan melihat mana bisnis yang akan bertahan, ya, mana bisnis yang akan bertahan 10 atau 20 tahun ke depan. Contohnya apa yang kemungkinan masih bertahan? Ya, yang kita konsumsi sehari-hari ataupun yang kita pakai sehari-hari. Ya. Jadi manusia kan tidak terlepas dari kebutuhan pokok. Nah, sehingga apa? Kita bisa menginvestasikan dana kita di pasar modal dengan apa namanya bidang konsumsi sehari-hari. Nah, di pasar modal itu adalah merupakan saluran investasi dan mobilisasi dana. Di perkembangannya begitu cepat. Di pasar uang itu tentunya ada yang namanya pasar likuiditas primer. Ya, di mana instrumen kredit jangka pendek berkualitas tinggi. Ya, kita tidak perlu melakukan garansi underwriter. Ya, jadi tidak ada perlu kontrak jangka panjang. Yang diperdagangkan adalah uang dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk valuta asing. Itu disebut dengan pasar uang. Fungsi pasar uang itu adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana dan memperoleh dana-dana jangka pendek. Ya, itu tadi. Itu adalah di mana ketika ada perusahaan itu yang ingin mengembangkan modalnya, mengembangkan perusahaannya, ini ada proyek nih, nanti akan kembali eh, 3 sampai 6 bulan lagi itu akan ada pembayaran atau payment dari mitra. Nah, maka kita bisa meminjam di pasar
uang. Fungsinya apa? Itu adalah pengendalian moneter, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli SBI dan SBPU, ya, di mana menunjang program pemerataan pendapatan. Jadi di dalam pasar uang tentunya ingin apa ya, bertujuan agar semua masyarakat tuh juga kebagian apa namanya, dari pihak perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari usahanya, masyarakat atau pemodal ataupun investor itu mendapatkan bagi hasil daripada eh, keuntungan perusahaan. Lebih arahnya ke situ. Nah, tujuan menghimpun dana dari pasar uang itu ada yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Ya, ini kita bicara tentang perusahaannya. Jadi bagaimana ketika yang namanya perusahaan itu kan pasti membutuhkan produksi. Nah, ketika produksi itu mencukupi konsumen, ya, tentunya mereka punya keuntungan. Tetapi ada kalanya ketika ada yang namanya proyek besar di luar dari kegiatan produksi dan juga pemasaran pada pada kesehariannya, nah tentunya membutuhkan dana jangka pendek. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka masuk di pasar uang, memenuhi kebutuhan likuiditas dan juga memenuhi kebutuhan modal kerja. Itu adalah tujuan menghimpun dana dari pasar uang. Jadi keseluruhan adalah mencukupi segala kebutuhan perusahaan, ya, terutama biasanya untuk proyek-proyek yang tidak setiap hari atau setiap tahun itu terjadi. Ya, ada pesanan contohnya kalau di UMKM itu ada pesanan. Nah, ternyata pesanannya itu melebihi dari dana yang mereka miliki. Sehingga apa? Sehingga perlu yang namanya pinjaman. Ya. Jadi sama seperti itu konsepnya, tetapi ini lebih besar kalau kita bicara tentang pasar uang. Sedangkan dari sisi investor, ya, dari sisi investor itu tujuannya adalah memperoleh pendapatan bunga. Yang kedua adalah membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan serta adanya spekulasi. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi investor itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membantu perusahaan, ya, agar bisa memenuhi pesanannya atau kebutuhan dari perusahaannya. Tapi selain membantu, mereka pun juga mengharapkan pendapatan dari eh, bunganya, ya, bagi hasil dari perusahaan tersebut. Dan ini, ya, pasar uang ini tidak jauh dari yang namanya spekulasi. Karena apa? Karena bisa jadi adanya telat pembayaran, adanya pembayaran yang ditunda dan lain sebagainya itu pun juga ada resikonya. Ya. Jadi setiap investasi itu pasti memiliki yang namanya resiko, pasti memiliki yang namanya resiko. Jadi instrumen pasar uang itu ada beberapa instrumen. Jadi ada yang namanya interbank call money, ada treasury bills, ya, ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, ya, atau SBPU, ada juga Bill of Exchange, ya, dan juga banker banker acceptance, ya. Serta ada yang namanya sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit.